Baik, untuk pertemuan ini, kesempatan ini saya akan demokan bagaimana membuat sugar rocks, sucre roche, ya, sugar rocks, yang bahannya tentu gula, ada air, kemudian ada cream of tartar, ya, gula, air, cream of tartar. Nah, tentu food coloring jika diperlukan. Nah, bahwa sugar rocks ini suhu yang akan kita capai adalah sekitar 141 derajat. Tetap tahapan-tahapan di dalam pembersihan, cleaning, brushing dengan air itu tetap diperlukan. Jika diperlukan juga dengan skimming, ada pengambilan kotoran di permukaan sirupnya. Baik, saya akan mulai dengan memasukkan air, kemudian gula pasir. Ya. Di awal pencampuran ini kita bisa lakukan pengadukan untuk yakinkan bahwa gula betul-betul sudah terendam air. Kalau hanya masukkan gula begitu saja disimpan dengan air, ada gula yang belum tercampur dengan air, belum terbasahi dengan air, tapi pemanasan dari bawah cukup tinggi itu bisa langsung berubah warna ke karamel. Ini harus kita hindari. Selama boiling ini ada yang harus kita siapkan, yaitu cetakan yang akan kita gunakan untuk menyimpan sugar rock itu. Saya akan gunakan kontainer ini. Saya akan lapisi dengan aluminium foil. Kenapa saya menggunakan aluminium foil? Supaya memudahkan saat dikeluarkan dari kontainer. Kontainer bisa saja langsung dikasih salad oil, kemudian gula masuk ke dalam kontainer tersebut. Tetapi untuk menjaga hal-hal jika ada terjadi nempel, rekat, icing tidak bisa dikeluarkan, maka lebih baik kita antisipasi. Saya tekan-tekan aluminium foil ini supaya bentuk sudah sesuai dengan kontainer yang ada ini. Baik, ini salad oil sudah ada. Saya akan gunakan brushing aluminium yang sudah saya lapisi ke kontainer. Kita harus siapkan juga sebelumnya yang namanya royal icing. Royal icing ini kita buat menggunakan cream of tartar. Ya, campuran dari gula tepung, putih telur, dan juga acid. Acid bisa kita gunakan vinegar, bisa kita gunakan lemon juice atau cream of tartar. Ya. Ini royal icing sudah. Tetap kalau yang namanya royal icing, untuk menjaga kondisinya tetap baik, kita harus tutup royal icing ini dengan damp cloth, dengan lap yang dibasahi supaya tidak mengering. Yang saya lakukan ini adalah skimming. Kalau ada gula-gula, kotoran-kotoran dari sirup ini, ya, kemudian lakukan brushing supaya gula tidak ada bagian-bagian kristal, bagian-bagian gula yang mengering nempel di pan, harus kita bersihkan. Kemudian pada suhu 124 kita bisa masukkan food coloring. Biarkan dia mengaduk sendiri, kita tidak perlu
lakukan pengadukan. Justru itu harus dihindari supaya tidak terjadi pengkristalan. Baik, selama proses pendidikan kita juga terus harus cek, lakukan dengan mengukur suhu dari gula tersebut. Royal icing dengan konsistensi tidak terlalu encer, tidak terlalu kaku. Ya, kita tahu bahwa royal icing ini untuk membuat hiasan ornamen diperlukan yang royal icing yang stiff, ya, dekat betul doang. Baik untuk sugar rock, ini saya menggunakan konsistensi seperti ini, ya, royal icing yang betul-betul selalu dijaga kelembabannya, ditutup dengan lap basah. Baik, kita menunggu sampai suhunya mencapai 141 derajat. Baik, saya masukkan 1 sendok langsung di seperti ini, ya, langsung berbusa dia dan langsung masuk ke kontainer. Nah, ini bagus sekali, dia akan terus naik, ya. Nah, ini kalau kita punya oven yang panas, langsung masukkan oven ke dalam oven yang panas sambil proses pengeringan terjadi, pengerasan terjadi dengan dibantu panasnya oven, ini bisa membantu. Atau ini seperti ini masih penggelembungan terus terjadi. Nah, ini biarkan mengering, ya. Nah, ini royal icing yang bagus, ini masih terus terjadi penggelembungan, ya, sampai akhirnya nanti kering. Nah, nanti kita tunggu kalau sudah dingin, sudah kering, kita lanjutkan. Baik, ini saya lagi dalam proses melepaskan aluminium foil setelah tadi dikeluarkan dari kontainer. Kemudian saya mulai melepaskan aluminium foilnya, walaupun masih ada yang sedikit nempel-nempel, menandakan proses greasing dari silver foil belum cukup, tetapi ini kita sudah dapatkan sebongkah sugar rocks. Ya, sudah cukup bagus, dari lubang-lubang, pori-pori, tekstur segala macam sudah seperti terlihat karang yang sangat-sangat alami seperti itu, ya. Seperti ini lubang-lubangnya. Ini sudah bagus, cukup ringan, kita tinggal patahkan sesuai kebutuhan, baik itu kita mau tempatkan di cake decoration maupun pemandangan laut yang kolaborasi dari casting, sugar pulling, sugar rocks ada di situ. Ya, ini bagus, ringan sekali. Nah, dari gula-gula ini kita bisa bongkahan ini dipotong, digergaji, dipahat. Ini terlihat berbeda dari tadi yang saya masukkan ke dalam kontainer. Dari kontainer, kalau kita punya oven yang panas, masukkan ke dalam oven panas sehingga dibantu dari bawah untuk tetap membuat royal icing masih bereaksi, ngembang yang bagus sampai kepada pengeringan. Sedangkan ini saya keluarkan dari pan yang tadi, ya, sebagian masuk ke kontainer, sebagian masih tinggal di dalam pan. Karena pan ini masih menghantarkan panas sehingga gula ini bisa mekar lebih bagus dan hasilnya lebih ringan. Dari sini kita bisa di carving, digergaji. Ya, bongkahan-bongkahan ini kita bisa potong sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini masih
karang-karang yang masih bisa kita manfaatkan nanti untuk cake decoration atau hiasan-hiasan lain di showpieces. Nah, ini sudah ada berwarna hijau supaya bisa terlihat alami. Kita bisa lakukan pewarnaan melalui kuas atau melalui airbrush, ya, sehingga terlihat seperti karang yang berlumut, ya, dikasih pewarna agak coklat-coklat gradasi sehingga terlihat seperti lumut, ya. Teksturnya sudah terlihat seperti alami banget, ya. Oke, itu sugar rocks atau sucre roche, dan kita buat menggunakan bahan gula, air, royal icing yang menggunakan cream of tartar, dan voila, ini hasilnya. Hatur nuhun.